Di awal film, di sebuah perkemahan kristalik, ada sekumpulan anak remaja yang sedang bernyanyi di tengah-tengah api unggun. Kemudian ada dua remaja yang mengajak pacarnya ke tempat sepi untuk bermesraan. You said we were special. Tapi tiba-tiba seseorang yang tidak diperlihatkan tampangnya menuju ke tempat remaja itu. Dan tanpa basa-basi langsung membunuhnya. Tepat hari Jumat tanggal 13, ada seorang wanita bernama ini sambil membawa tas besarnya dengan tujuan ke perkemahan kristalik. Karena tidak tahu jalan, dia pun diantar oleh si bapak ini. Saat itu ada bapak bernama Rap yang memperingati tentang perkemahan kristalik. Namun, itu tidak terlalu didengarkan oleh Annie. Dan saat di perjalanan, si bapak ini juga selalu mengoceh tentang kengerian di perkemahan kristalik. Tapi tetap saja, si Annie ini tidak percaya sama sekali. Di sisi lain, ada tiga remaja bernama Marcy, Ned, dan juga Jack. Tujuan mereka ini sama seperti Annie, yaitu perkemahan kristalik. Sesampainya di sana, bertemulah mereka dengan penjaga di tempat itu bernama Steve, dan teman perempuannya bernama Alice. Kemudian, Alice ini menemui temannya yang bernama Bill untuk menanyakan perihal tentang Chad. Padahal saat itu juga dia sudah diintai oleh orang misterius yang entah siapa itu karena tidak memperlihatkan wajahnya sama sekali. Kembali ke Annie yang melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Kemudian, dia didatangi oleh sebuah mobil yang dia kira sebagai petugas di perkemahan kristalik. Tapi, saat di perjalanan, orang yang mengendarai ini melewati jalan menuju kristalik. Oleh karena itu, Annie pun keluar dari mobil dengan melompat. Kemudian, orang yang membawa mobil itu juga ikut turun dan mengejar Annie. Dan saat itu, Annie yang berhasil ditangkap langsung dibunuh olehnya. Kembali ke perkemahan, terlihat para anak-anak sedang bersenang-senang di sana, yang saat itu juga sudah mulai diintai oleh seseorang. Di samping itu, Alice yang berada di kamar melihat seekor ular di sana. Alice pun memanggil Bill untuk membunuh ular itu. Kemudian, yang lainnya pun ikut masuk karena kepo ingin melihat seekor ular. Setelah membunuh ular, mereka pun didatangi oleh salah satu polisi yang sedang mencari seorang pria bernama Rap, yang di awal film tadi pernah menasehati Annie. Dan Pak Polisi ini bilang kalau Rap adalah orang gila yang sering masuk penjara. Sesaat Pak Polisi itu pergi, si Alice pun bertemu dengan Rap di tempat penyimpanan makanan. Rap pun langsung mengoceh tentang perkemahan kristalik ini. You're doomed to stay. Tapi sayangnya tak ada yang mempercayai kata-katanya. Saat menjelang malam, si Jack dan Mercy ini sedang asik bermesraan. Dan Ned yang cemburu melihat itu pun langsung pergi dari sana. Saat di jalan, dia melihat ada seseorang yang masuk ke dalam rumah tua. Ned yang kepo pun masuk untuk mencari orang itu. Di samping itu, karena akan ada badai, si Jack dan Mercy ini pun masuk ke kamarnya. Dan lagi-lagi, mereka pun melepaskan nafsu bejatnya. Di sisi lain, Alice bersama yang lainnya menghibur diri dengan memainkan monopoli. Kembali ke Jack dan Mercy yang saat itu sedang membuat dedek bayi. Dan dia tidak tahu kalau di atas kasurnya sudah ada mayat Ned yang ternyata sudah dibunuh oleh orang misterius tadi. Setelah itu, si Mercy ini ingin pergi ke toilet. Jack yang diam di kasur pun tiba-tiba ditusuk dari bawah menggunakan anak panah atau tombak saya tidak tahu, yang pasti membuat Jack ini langsung mati. Sementara itu, Mercy yang sedang di toilet pun mulai didatangi oleh orang misterius itu. Tapi, Mercy yang mengira itu adalah Jack, dia pun langsung mencarinya. Alien free. Kemudian dari belakang kapak pun melayang menebas kepala Mercy. Di sisi lain, di tengah-tengah permainan, si Brenda ini memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, dia pun mendengar suara anak kecil minta tolong. Brenda yang kepo pun langsung keluar untuk mengeceknya.
Tapi tiba-tiba seseorang langsung menghidupkan lampu yang membuat mata Brenda menjadi silau. Dan orang itu pun langsung membunuh Brenda. Di samping itu, ada Steve yang akan kembali ke perkemahan Crystal Lake. Saat di jalan, mobilnya pun tiba-tiba mogok. Tapi beruntung dia pun mendapatkan tumpangan oleh Pak Polisi yang kebetulan lewat. Kembali ke Alice, yang saat itu mendengar teriakan Brenda. Alice bersama Bill pun mengecek ke tempat Brenda. Saat masuk ke kamar Jack, mereka pun menemukan sebuah kapak yang sudah berisi bercak darah. Setelah itu, Alice yang merasa ketakutan menuju kantor Steve untuk memanggil bantuan. Tapi karena kabel telepon sudah diputus, mereka pun mencoba menggunakan mobil untuk pergi dari sana. Tapi sialnya lagi, mobil itu juga tidak bisa digunakan. Di samping itu, karena Pak Polisi ini mendapatkan panggilan darurat, Steve pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kemudian dia pun disorot sebuah lampu yang sama seperti Brenda. Dan saat itu juga, Steve pun langsung dibunuh. Di malam itu, karena lampu-lampu di sana mati, si Bill ini pun meninggalkan Alice untuk mencoba menghidupkan generator. Karena lama menunggu, si Alice ini langsung pergi menyusul Bill. Dan saat sampai di tempat generator, Alice pun dikagetkan dengan mayat Bill di balik pintu. Alice yang ketakutan pun langsung pergi dari sana dan kembali ke kamarnya. Dia pun berusaha mengunci setiap pintu dan jendela yang ada. Tapi saat masuk ke dapur, Alice langsung dilemparkan mayat Brenda dari jendela. Dia yang ketakutan, kemudian mendengar ada suara mobil dari luar. Alice yang mengira itu adalah Steve, dia pun langsung keluar dari kamarnya. Tapi ternyata itu adalah teman Steve yang bernama Voorhees. Ibu ini pun mengecek ke dalam kamar Alice. Dan dia pun bercerita kalau seharusnya tempat ini tidak dibuka lagi. Dia juga bilang dulu anaknya yaitu Jason Voorhees tenggelam di tempat ini karena para petugas di sana tidak mengawasinya. Nah, karena si Alice ini adalah salah satu petugas di sana, ibu ini pun melampiaskan kemarahannya dengan Alice. Saat akan dibunuh, Alice langsung memukul ibu Jason. Setelah itu, Alice yang akan masuk ke dalam mobil dikejutkan dengan mayat-mayat teman-temannya di dalam sana. Yang berarti, ibu Jason ini adalah pelaku dari semua pembunuhan itu. Dan tiba-tiba saja, ibu Jason ini kerasukan anaknya sendiri. Yang dimana anaknya menyuruh ibunya ini untuk membunuh Alice. Saat itu, Alice yang berhasil kabur dan bersembunyi di tempat penyimpanan makanan, awalnya dia mengira sudah aman. Tapi tiba-tiba ibu Jason mengetahui tempat itu. Setelah berhasil membuat pingsan ibu Jason, Alice pun pergi ke sebuah danau. Tapi lagi-lagi, dari belakang tiba-tiba ibu Jason langsung menyerang Alice. Alice yang sangat kesal pun kemudian mengambil golok milik ibu Jason dan langsung menebas kepalanya. Setelah berhasil membunuh ibu psikopat itu, Alice pun pergi menggunakan perahu. Dan saat paginya dia pun ditemukan oleh dua polisi sedang ketiduran di tengah-tengah danau Crystal Lake. Alice yang bangun dari tidurnya pun tiba-tiba Jason muncul dan membawa Alice tenggelam di danau itu. Tapi ternyata Alice berhasil diselamatkan. Alice pun menanyakan tentang anak kecil yang bernama Jason. Tapi para petugas yang menyelamatkannya sama sekali tidak mengetahui anak kecil itu. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu cerita dari saya karena saya akan membuat naskah Halloween 6. Oke, saya Wisnu selaku narator Aksara Film. Sampai jumpa di video berikutnya.